Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita senang acara pada malam hari ini, yaitu acara kita yang pertama pembukaan, yang kedua adalah kegiatan penyuluhan hukum di lingkungan RT 027 RW 08, yang ketiga laporan daripada keuangan di lingkungan kita, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Marsad. Yang keempat adalah rapat dengan pendapat dari warga bersama pengurus untuk mendapatkan musyawarah. Mudah-mudahan dengan segala apa yang kita tuangkan pada malam hari ini, aspirasi yang kita keluarkan pada malam hari ini mendapat titik temu yang lebih baik. Mungkin dari saya cukup sekian. Selanjutnya insya Allah akan dilanjutkan oleh Bapak Ali Usman untuk penyuluhan hukum dari Kemenkumham. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pengurus RT 027, wabil khusus untuk Ketua RT 027 Bapak Rijal Umara. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 08 Bapak Samwani, dan yang saya hormati Bapak Haji Abdullah, Bapak Marsan Anda, serta orang tua kami Bapak Haji Usman, serta warga RT 027. Mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam acara rapat warga sekaligus diselingi dengan kegiatan penyuluhan hukum. Jadi saya sampaikan saja langsung bahwa berdirinya saya di sini bukan berarti menasehati atau menggurui bapak-bapak terkait dengan hukum. Nanti terkait dengan hukum ini yang boleh dikatakan saya bukan ahli hukum, bukan pakar hukum, tapi nanti kita diskusi bersama-sama apa sih yang saya sampaikan ini, apakah memang terjadi di masyarakat atau tidak. Paling tidak ini menjadi mungkin pembelajaran untuk kita untuk mungkin lebih sadar akan hukum, ketaatan kita tentang hukum, membangun kesadaran kita tentang hukum. Itu harapan saya adalah begitu. Baik, langsung saja tidak panjang lebar. Pada kesempatan penyuluhan hukum kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan penyuluhan hukum sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Karena kenapa ini perlu disampaikan? Sampai dengan saat ini kekerasan terhadap anak itu masih saja terjadi. Padahal undang-undang atau sanksi hukumnya itu sudah ada sejak tahun 2022 dan sudah 2 kali mengalami perubahan. Ini perlu disampaikan. Kita bisa lihat di informasi, di televisi, media elektronik maupun media sosial, ini kekerasan terhadap anak masih terjadi sampai saat ini. Mudah-mudahan di lingkungan kita di RT 027 tidak terjadi. Itu di mana-mana banyak terjadi. Nah, ini dengan adanya penyuluhan hukum, harapan saya membangun kesadaran kita untuk taat patuh akan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian juga terkait dengan kekerasan terhadap anak. Jadi kalau kita bicara anak, siapa sih anak itu? Jadi dikatakan anak itu apa? Ya kan, pengertian anak ini kita harus tahu dulu. Pertama yaitu pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ini di pengertian anak. Jadi kalau umurnya di bawah 18 tahun berarti dia masih anak. Maka perlakuannya berbeda dengan orang dewasa. Jadi ketentuannya maksimal dia 18 tahun. Jadi di bawah 18 tahun dia tergolong sebagai anak. Kemudian kita bicara tentang perlindungan anak. Apa sih yang dilindungi di anak ini? Ini adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan. Seperti tadi saya buka, kekerasan terhadap anak. Apa saja yang termasuk kekerasan terhadap anak? Mungkin selama ini kita melakukan, tapi kita tidak sadar bahwa itu bagian daripada kekerasan terhadap anak.
dan dampaknya itu luar biasa. Di sini saya tidak berbicara tentang dampak daripada kekerasan atau akibat dari kekerasan terhadap anak, karena waktunya tidak cukup, karena saya ada janji dengan Pak RT hanya 30 menit, jadi sekitar jam 9.15 ya kita selesai. Baik, kita lanjutkan. Ini kekerasan terhadap anak, pengertiannya setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran. Ini kategori kekerasan terhadap anak, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran. Jadi ada, ya silakan. Jadi ada 4 kekerasan terhadap anak. Ini hampir sama dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Ini jenis-jenis kekerasan terhadap anak. Kemudian kekerasan fisik, apa sih kekerasan fisik itu? Ada nggak yang bisa jawab? Kekerasan fisik. Mungkin ada yang bisa jawab? Kekerasan fisik, pemukulan kata PRW. Terus apa lagi kekerasan fisik? Penyiksaan. Iya. Pengertiannya Pak RW? Jegur aja. Iya. Nih, jadi yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Ini termasuk kekerasan fisik. Kira-kira kalau kita nampar anak atau kita ditampar, kira-kira sakit nggak itu? Dipukul sakit nggak? Dicubit sakit nggak? Ini termasuk kekerasan fisik. Contohnya ini, menampar, memukul, menjewer, mencubit, melempar. Ini bagian daripada kekerasan fisik. Makanya mungkin ini kekerasan fisik ini pernah kita lakukan terhadap anak kita, menampar, menjewer. Itu karena memang sebagian anak, ya kita tahu sendiri di masyarakat, ada mungkin anak tetangga, anak kawan kita, itu dikasih tahunya itu susah banget. Ya, sampai-sampai kita emosi mungkin ingin menampar atau memukul atau melempar. Ya, karena memang dikasih tahu dengan suara tidak mengerti juga. Ya, boleh dikatakan tanda kutip bandel. Nah, ini termasuk kekerasan fisik. Apapun alasannya, mau sebandel apapun anak itu tidak boleh dilakukan. Ini aturan hukumnya begitu. Ada sanksinya. Kemudian ini contoh salah satu video bentuk kekerasan terhadap anak. Mungkin bisa kita saksikan ya. Saya kurang tahu persisnya ini terjadi di mana, tapi ini terjadi. Ibu-ibu melakukan pemukulan terhadap anaknya. Ini salah satu bentuk kekerasan terhadap anak, kekerasan fisik. Ya, mungkin di sini mudah-mudahan nggak terjadi ya, baik oleh orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan, mudah-mudahan tidak terjadi. Jangan sampai terjadi. Khusus di RT 027 kalau bisa kekerasan terhadap anak tidak terjadi. Iya, ini kira-kira umur 4 tahun ya? 4 tahun nggak? Atau 5 tahun ya kali ya? Kecil. Iya, sekitar 4-5 tahun. Coba diperlakukan seperti ini oleh orang tuanya sendiri. Mungkin maksudnya baik, tapi caranya tidak baik. Iya. Ya, ini hanya contoh saja. Ya, saya tidak bicara dampak dari ini karena waktunya akan panjang. Ya, ini contoh salah satu. Mudah-mudahan di tempat kita, di RT kita tidak ada yang seperti ini. Dan jangan mulai saat ini tidak ada lagi kekerasan terhadap anak, baik bentuk fisik. Ini bentuk fisik nih kekerasannya. Ya, ini kena pidana. Jadi kita kalau kita melihat seperti itu, ini kalau yang nonton ini kan di video ini di dalam kamar sepertinya, dia tidak tidak menolong anak itu, dia malah justru memvideokan. Ini salah satu bukti kekerasan terhadap anak. Harusnya dia menolong, tapi dia lebih asik memvideokan. Nah, ini pelajaran untuk kita tidak melakukan hal yang sama. Ini juga sama. Orang tua pukul anaknya, menampar anaknya, ini sama. Ya, anaknya kesempat melawannya. Jadi itu sama. Orang tua melakukan kekerasan terhadap anaknya juga. Entah permasalahan saya tidak bahas nih. Seperti saya sampaikan bahwa ini saya menyampaikan normatif hukumnya saja. Terkait dengan kekerasannya sama sanksinya. Karena kalau sudah saya bahas dampaknya apa, efeknya apa, pasti kan cukup.
Ini kedua, kekerasan psikis. Kalau tadi kekerasan fisik, memukul, menendang, menampar itu termasuk kekerasan fisik, tidak boleh dilakukan. Jadi sebandel-bandelnya mungkin anak, jangan kita perlakukan seperti yang tadi. Ya, cukup kita diam saja. Kalau sudah mumet, diam saja. Tidak usah melakukan kekerasan apapun. Nah, ini kekerasan psikis. Apa ini? Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau psikis berat. Ada sesuatu ini. Contohnya membentak. Ini yang banyak nih ya, mengancam, memaki, melototin ya. Anaknya dipelototin, apa yang merentet, dibentak sampai diam. Ya, ini termasuk kekerasan. Ini lebih parah lagi daripada kekerasan fisik, akibatnya dalam jangka panjang. Jangan heran kalau ada anak yang tiba-tiba bunuh diri karena ini psikis. Di sekolah itu begitu, dihina temannya, ya kan, dicaci maki segala macam, akhirnya bunuh diri. Kenapa? Karena mentalnya nggak kuat. Sudah dari rumah problemnya sama, di sekolah sama, dibully biasanya. Begitu. Ini juga berbahaya, Jadi membentak anak itu lebih bahaya lagi. Ya, itu. Makanya kalau saya bahas dampaknya itu enak sebetulnya, cuma sayang waktu ini. Dampak dari membentak itu ternyata bisa bikin anak bego, kasarnya begitu. Kasarnya ini maaf ya, kasarnya bisa bikin anak bego karena di urat sarafnya itu bisa dikatakan banyak yang hilang akibat dari membentak itu. Gitu. Makanya kadang-kadang anak jadi takut, jadi murung, bergaul nggak mau sama temennya. Itu banyak juga begitu. Kemudian ini salah satu contohnya, video terkait dengan kekerasan psikis. Ibu sama anaknya, ya ibunya bilang, lu anak anjing. Maaf saya sebutin, saya nggak sensor. Anaknya bilang, ibunya anjing, ibunya bilang anaknya anak anjing katanya. Iya, jadi anjing sama anjing lagi berantem. Ini salah satu kekerasan psikis, ya kan? Ketika kita di rumah, karena ini sebetulnya pendidikan keluarga itu, anak itu di rumah yang paling utama. Yang paling utama itu pendidikan di rumah. Ketika kita bicaranya kasar, itu anak pasti otomatis terekam di otaknya, dia akan berkata kasar kepada temannya. Coba perhatian teman-teman, ada anak-anak yang main sama-sama nih, coba lihat. Ada di situ kita perhatikan dia bahasanya kasar. Dari mana dia dapat itu? Itu. Kalau bukan dari pertama lingkungan keluarga. Makanya sebandel-bandelnya anak, jangan kita perlakukan dengan kekerasan, baik fisik, psikis, dihina, ya kan, dibilang goblok anak itu kata segala macam. Itu goblok pasti jadi anak misalkan begitu ya. Jangan sampai keluar kata-kata yang seperti itu. Apalagi membentak, apapun alasannya jangan. Karena ini juga termasuk kekerasan psikis. Ini belum ke dendanya, sanksinya. Nah, ini larangannya. Jadi larangannya ini ada di kita bicara perlindungan anak ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi udah ada aturannya, sanksinya udah ada dan cukup berat. Tapi ternyata sampai dengan saat ini kekerasan terhadap anak masih terjadi. Kekerasan psikis. Ini larangannya diatur di pasal 76C. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ini menempatkan atau kita menyuruh anak, ada dua orang suruh berantem sama, gitu kan? Terus menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, ya kan? Ada anak bandel kita tempelin, sama. Mau anak kita sendiri, mau anak orang lain, sama akibat hukumnya nanti. Ini larangannya, dilarang, jelas dilarang. Tadi fisik, psikis kedua. Kemudian ini sanksinya. Ini sanksi kekerasan fisik dan psikis, tadi memukul, menampar. Ini sanksinya. Pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan atau denda maksimal 72 juta rupiah. Ini bagi pelaku yang melakukan kekerasan fisik tadi, menampar, memukul, membentak, mencaci maki. Ini sanksinya. Normal. Tapi kalau mengakibatkan luka berat, gimana luka berat? Luka berat itu bisa sampai perawatan ke rumah sakit. Dia tidak bisa apa-apa, terbiarin, karena akibat misalkan berdarah atau bengkak,
kemudian atau kakinya luka, nggak bisa berjalan, demam, keluar berdarah atau sampai biru. Nah ini berat, maka sanksi hukumnya juga berbeda. Itu maksimal 5 tahun, dendanya itu 100 juta rupiah. Ini kata-kata dan atau denda bisa salah satu ini. Tapi kalau sampai anak itu mati karena lupa, seperti tadi yang ibu-ibu gelubuk ini tuh, itu kan lupa tuh, bak semua sampai itu kayaknya udah parah itu. Kemudian anak itu mati, maka sanksinya ini maksimal 15 tahun pidana penjaranya dan denda itu 3 miliar rupiah. Ini dendanya. Kalau nggak bisa bayar denda, diganti dengan pidana penjara. Gitu. Ini sanksi kekerasan fisik dan psikis gitu. Dan kita sebagai warga di sini itu ketika ada misal tetangga kita mukulin anaknya, itu kalau dulu kan kalau kita kasih tahu kan dia bisa jawab, ini anak gua terserah gua mau ngapain gitu ya. Nggak bisa sekarang Pak. Kita dilindungi undang-undang bahwa kita harus memberikan pertolongan kepada itu. Kita bisa apa? Melaporkan, melerai gitu. Jadi nggak bisa lagi nanti kita bilang, ini anak gua terserah gua mau ngapain, nggak bisa begitu lagi udah. Itu karena aturannya sudah jelas. Kita boleh turut campur. Dan permasalahan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga juga sama. Kita tetangga bisa ikut campur. Itu terkait dengan kekerasannya, tapi urusan pribadi tidak boleh. Ini terkait dengan kekerasan itu yang boleh ikut campur. Gitu, iya. Ini kekerasan seksual, perkosaan, cabul, pelecehan, prostitusi sampai dengan saat ini masih juga terjadi. Contoh yang baru-baru ini Bapak. Diduga seorang kiai di Jawa Timur, Jember, itu melakukan perbuatan cabul dan perkosaan terhadap 11 santrinya dan 4 ustazah. Diperkirakan itu ada perselingkuhan. Ini diduga ya, karena sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan. Apakah itu benar terjadi atau tidak? Tapi faktanya ke belakang-belakang juga sama, terjadi juga di pesantren. Yang melakukan itu bukan santri dengan santri, tapi justru pengasuhnya. Ini kan luar biasa, ya kan, sampai dengan ada ruangan khususnya untuk dia melakukan itu. Coba bayangkan kita yang mempesantrenkan anak kita, harapannya dia mengetahui hukum agama dengan baik, ya kan, akhlak menjadi mulia. Tapi kalau begitu coba, apalagi anak perempuan ini kan masa depannya masih jauh, ya kan, rusak semua. Itu jadi harapan kita akhirnya hilang. Ini memang harus diselidiki, harus diberikan hukuman setimpal. Dan hukumannya berbeda dengan orang biasa. Jadi kalau dilakukan orang kekerasan nih, seperti tadi dilakukan oleh orang tuanya sendiri, oleh pendidik itu tadi tuh kiai atau tenaga pendidikan, itu ancaman hukumnya ditambah 1/3 kalau dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Tapi kalau misalkan ada anak tetangga, digampar anak tetangga, kita laporin, biasa hukumannya tadi paling enggak 3 tahun 8 bulan sanksinya. Walaupun nanti pada dasarnya ada pemusyawaratan, ada namanya kita musyawarah gitu. Tapi kalau proses musyawarah tidak bisa, ya proses hukum itu sanksinya tadi kekerasan fisik gitu. Tapi kalau dilakukan oleh orang tuanya sendiri, maka hukumannya ditambah 1/3. Kalau ancamannya 15 tahun ditambah 1/3 menjadi 20 tahun. Itu. Ini pengertian kekerasan seksual menurut Komnas PA, ya. Kemudian ini ada kasus juga nih yang tadi saya ceritakan. Ini masih tahap penyelidikan. Satuan Reserse Kriminal Polres Jember, Jawa Timur mendatangi pondok pesantren Al-Jalil di Desa Manggaran, Kecamatan Ajung pada Jumat siang. Polisi datang untuk memastikan kebenaran laporan dugaan pencabulan santriwati oleh pengasuh ponpes setempat bernama Muhammad Fahim. Polisi langsung menggeledah sejumlah ruangan yang diduga menjadi tempat pencabulan. Penyelidikan. Polisi juga melakukan olah TKP untuk mengetahui apakah benar terjadi tindakan tersebut. Makanya diperiksa mana sih ruang khususnya. Kasus ini mencuat setelah istri sang kiai mengadu ke polisi jika sering melihat suaminya masuk ke dalam ruangan khusus dengan santriwati di malam hari. Lakukan olah TKP. Ya, dalam keterangan yang kita lihat di media massa, media elektronik, media sosial, kiainya membantah. Dia tidak melakukan itu. Ruangan khusus itu adalah ruangan podcast katanya. Tapi ada pintu yang menuju ke santri. Ini menjadi kewenangan pihak wajib untuk melakukan penyelidikan. Dan dia berjanji bahwa kalau dia kalau terbukti dia melakukan itu, dia akan jalan dari Jember ke Jakarta dengan telanjang. Jalannya jalan jongkok. Itu janji dia. Ya, kita aminkan aja ya kalau memang benar terjadi ya. Itu janji dia katanya. Ini masih tahap penyelidikan. Apakah ini sebuah fitnah ataukah kebenaran? Gitu.
gitu ya, karena kita nggak tahu kan. Nah, polisi ahlinya gitu. Ini larangannya terkait dengan perbuatan cabul tadi. Itu setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Ini kan pasti ada bujukan, dia nggak dipaksa, tapi ada bujukan. Apa alasannya? Untuk evaluasi hafalannya. Sampai di ruang khusus. Ya, bayangkan kalau ruang tertutup dengan santriwati yang cantik dengan sendiri, coba. Iya, karena sampai saat ini walaupun kita mungkin rajin sholat, ibadahnya kenceng, karena setan itu tidak sekali menggoda. Kalau kita belum sampai terjerumus, dia akan terus menggoda. Termasuk kiai tadi sama aja. Apalagi dia punya kewenangan yang luas, tinggal panggil santri yang mana yang cantik, yang mana udah tinggal ikutin tak dengan bujuk rayu, alasannya untuk evaluasi mungkin hafalannya, evaluasi pembelajarannya. Tapi berdua, coba ini kan patut juga curiga ya Pak RW ya. Itu alasan bisa saja, tapi nanti penyelidik itu udah ahlinya. Itu mudah-mudahan bukan fitnah ya. Itu mudah-mudahan fitnah, tapi yang melaporkan istrinya. Iya, kalau dibilang fitnah yang melaporkan istrinya. Ya, tapi kan orang terdekat. Ya kan nggak mungkin kalau orang terdekat itu, iya, kaisarnya begitu. Tapi kita serahkan ini kepada yang berwajib. Gitu. Kita mungkin bisa berprasangka buruk, karena kan biasa. Yang senang kiai itu dia akan melindungi ya. Yang gedek sama dia di medsos ditambahin. Gitu. Ini sanksinya. Sanksinya pelaku perbuatan cabul ini 5 tahun minimal. Ini minimal 5 tahun, maksimalnya 15 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Ini dan ya, kalau dan itu berarti dua-duanya. Di penjara juga, denda juga. Kalau ada dan garis miring atau itu bisa salah satunya. Bisa dia denda aja, bisa dia penjara aja, tapi tetap berdasarkan keputusan hakim. Kemudian ini 76D-nya, larangannya ya. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Ini juga sama. Gitu. Sanksi persetubuhan ini 15 tahun sama minimal. Ini ada di pasal 81 ayat 3 yang tadi saya sampaikan. Jika dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, nah ini terus bisa dibaca sendiri. Ini ditambah sepertiga. Kalau dilakukan oleh orang tua atau wali atau pendidik, ya kan kalau kiai ini kan pesantren ini pendidik atau tenaga kependidikan, maka hukumannya ditambah sepertiga. Ancaman maksimal 15 tahun ditambah 5 tahun jadi 20 tahun, maksimal 20 tahun. Itu sama persetubuhan kita lewatin ya. Nah ini yang keempat, penelantaran. Jadi kekerasan terhadap anak itu ada 4. Yang pertama kekerasan fisik, kekerasan psikis. Jadi tadi sama, mengatakan anak bego. Nah itu jangan sampai keluar tuh. Ketika kita mengatakan bego, itu doa dari kita, dari orang tuanya. Berarti anak itu ntar jadi bego. Itu berarti kita balik, pinter atau cerdas. Gitu. Jadi perkataan kita itulah yang membuat anak kadang susah diatur. Itu karena kita lupa bahwa itu bagian dari kekerasan. Yang tadi saya bilang fisik, memukul, menampar, menjewer, ya kan, menabok, asalnya. Kemudian psikis, menghina, membentak. Tadi kan mencaci maki, itu kan mengatakan anak bodoh, bego, itu sama. Itu kekerasan psikis. Yang ketiga, kekerasan seksual. Itu bisa dilakukan orang tua terhadap anaknya, anak terhadap ibunya. Terjadi nggak? Banyak. Orang tua kandung menghamili anak kandungnya, ya kan? Menantu berhubungan dengan mertuanya, iya. Kan menantu itu kan anak, iya. Terjadi sampai saat ini. Nah gitu, ini dia. Dan terakhir penelantaran. Apa sih penelantaran ini? Sikap dan perilaku orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak, termasuk pendidikan. Anak tidak disekolahkan, itu masuk penelantaran. Ini juga sama. Itu anak sakit didiamkan saja, tidak dibawa ke rumah sakit sampai sakit terus meninggal. Sama, ini penelantaran. Ya, bajunya mungkin sudah nggak rapi. Ya, pendidikannya yang terutama pendidikan. Itu. Ini termasuk penelantaran. Ini ya.
melepaskan tanggung jawab. Anak tidak terpelihara, terbengkalai, tidak terurus, ini mungkin bisa di apa namanya, bisa di ya termasuk yang ini apa sih yang kita lakukan gitu. Tidak terurus, ya kan, kemudian terbengkalai, dicuekin aja tuh anak. Mau pulang malam, cewek udah dibiarin aja, nggak ditanya. Dan apalagi cewek kan harusnya jam 8 jam 9 itu udah maksimal keluar rumah. Setelah itu baru kita cek dari mana, mainnya di mana, karena ini bahaya sekarang pergaulan sekarang itu. Ini termasuk penelantaran. Ini larangannya di pasal 76B. Setiap orang dilarang menemukan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan dalam situasi permasalahan dan penelantaran ini. Dan sanksinya ini penjara minimal 5 tahun dan atau denda maksimal 100 juta rupiah. Itu. Baik, tadi janji sudah jam 9.15. Jadi intinya dari apa yang saya sampaikan adalah bahwa khususnya di RT 027 tidak ada lagi kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran. Saya harapkan ada kesadaran hukum kita, apalagi ini terhadap anak kita sendiri. Seperti kasus tadi, memukul anak, menampar, ini luar biasa menurut saya. Mana rasa kasih sayangnya terhadap anak ya kalau kayak gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya penyuluhan hukum ini membuka pikiran kita untuk meninggalkan hal-hal buruk, apalagi terkait dengan pendidikan anak. Karena anak itu pada dasarnya harus kita didik. Memang dia pasti susah, tapi ya itulah tugas kita sebagai orang tua. Pak Haji Abdullah, mungkin orang tua kita udah pengalaman lebih dulu. Saya bukan bermaksud mengajarkan, tapi siapa tahu di antara kita ada yang hilaf, lupa, akhirnya melakukan seperti itu. Karena sekarang faktor-faktor melakukan itu banyak. Faktor ekonomi, kita udah kerja capek di rumah segala macam. Ini faktor ekonomi juga yang paling banyak lah penyebab terjadinya kekerasan itu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat sesuai dengan janji saya. Mohon maaf lewat 3 menit kali ya. Mohon maaf atas kekurangannya. Demikian. Ada yang tanya enggak? Ada yang mau didiskusikan barangkali? Baik, kalau nggak ada saya tutup. Terima kasih Pak RT dan pengurus RT 027 Pak RT ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan balik. Ini kalau yang menjadi pelaku itu orang-orang dewasa atau orang terdekat, kalau yang melakukan itu di usia anak, bagaimana? Apakah ada hukum tertentu yang diterapkan oleh pemerintah? Ada dalam hal ini perlindungan hukum sanksi terhadap kekerasan terhadap anak? Itu aja. Jadi pelakunya sama-sama anak ya Pak RW ya. Nah, saya sampaikan dulu pernah pertama kali itu penyuluhan hukum tentang sistem peradilan pidana anak. Yang pertama kali tuh di sini di RT kita, mungkin masih ingat. Apa maksudnya? Jadi ketika anak melakukan tindak pidana, contoh anak berantem nih, anak kita nih berantem, main pukul-pukulan, yang satu berdarah kalah lah gitu kan, karena mungkin badannya lebih gede yang satunya. Atau mungkin juga dia melempar kacanya, misal tetangganya pecah, ya kan, itu tindak pidana banyak nih. Atau melakukan pencurian, maka proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa. Jadi kalau anak melakukan tindak pidana seperti yang saya sebutkan salah satunya tadi, dia mengacunya kepada Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang sistem peradilan pidana anak. Di situ ada yang namanya substansinya diversi. Apa itu diversi? Jadi upaya diversi ini intinya adalah menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan. Nanti itu sistemnya, sistem pendekatan itu restoratif justice atau keadilan restoratif. Nanti di situ dipanggil orang tuanya, korbannya, pelakunya, dikumpulin. Ada nanti dari Kementerian Hukum dan HAM itu namanya pembimbing kemasyarakatan. Ada Kementerian Sosial itu namanya pendamping juga. Namanya apa dari Kementerian Sosial. Itu nanti dikumpulin. Dan fasilitatornya jelas bisa kepolisian. Nanti dicari cara damai. Tapi syaratnya apa diversi itu? Syaratnya pertama usia anak pertama anak tadi ya, anak. Kedua, ancaman pidananya di bawah 7 tahun. Jadi ancaman pidana 7 tahun. Karena kalau cuma merusak aja kan paling mengganti ya kerugian gitu kan. Pokoknya yang di bawah 7 tahun ancamannya. Pencurian itu kan 5 juta. 5 tahun ancamannya pencurian sepeda, motor itu 5 tahun. Kalau anak melakukan pencurian motor, ya kan motornya dibalikin, ya kan. Terus nanti dia sekitarnya bilang proses, kalau kita bilangnya musyawarah diversi, dikumpulin orang tuanya, pelakunya, ya kan, korbannya semua dikumpulin musyawarah.
nanti mencari kepentingan terbaik bagi anak. Karena anak itu kan masih sekolah, ya kan, nanti dikembalikan kepada orang tuanya. Itu di versi udah selesai di situ, nggak sampai tingkat. Kemudian korban nggak mau, nggak mau, saya mau anak ini diproses, nggak bisa Pak. Dari tingkat penyelidikan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan wajib mengupayakan diversi. Nggak bisa, Bapak ngotot-ngotot begitu, bisa tetap pengadilan, kejaksaan itu tetap diversi. Gitu, karena kepentingan terbaik bagi anak. Syaratnya tadi, satu, ancaman hukumnya di bawah 7 tahun. Kedua, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Itu artinya dia memang baru pertama kali tuh berantem, sama-sama berantem, main pukul-pukulan gitu kan. Dan yang penting syaratnya orang tua jangan nuan-nuain. Itu yang penting. Karena kalau orang tua nuan-nuain, nah ini yang menjadi masalah. Gitu. Yang penting adalah Pak, datang baik-baik, ini anak saya dipukulin, sampai bonyok. Saya mau ada pertanggungjawabannya, ya musyawarah gitu. Siapa sih yang anaknya dipukulin terima? Gak ada kan? Gak ada sih, yakin saya pun kalau anak saya dipukulin saya nggak terima. Tapi ada aturan hukumnya. Gitu. Kalau kita datang terus malah nonjok anak itu karena udah kita kena pasal tadi Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi pelaku korban dia padahal korban. Tapi karena bapaknya ketangkep kemudian pukul anak itu, dia bisa dilaporkan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi kalau sama anak-anak, sistem ininya berbeda tadi. Proses hukumnya berbeda. Itu intinya begitu. Nah, seperti kasus yang anak ini nih, ini pelaku anak yang baru-baru juga yang menculik anak, kemudian dengan maksud untuk menjual ginjalnya, menjual apa? Tapi dia bingung organ tubuhnya. Akhirnya dia bingung gimana cara ngambil organ tubuhnya, dia nggak ngerti. Akhirnya tuh anak diplastikin, dibuang. Kan pelakunya anak, berbeda dengan Indonesia. Ada yang bilang dia hukumannya mati. Nggak ada hukuman mati buat anak. Anak itu sanksi hukumnya separuh orang dewasa. Kalau dia melakukan pembunuhan, misalkan pembunuhan kalau orang dewasa 15 tahun ancamannya atau 20 tahun, dia separuhnya 7 tahun setengah. Itu nggak ada hukuman mati buat anak. Itu tadi ke sistem peradilan pidana anak itu PRW. Makasih ya, mudah-mudahan terjawab ya. Demikian, mohon maaf ini lewat lagi 5 menit. Mudah-mudahan ya. Izin. Saya mohon maaf nih, saya tambahin ya mungkin untuk pengalaman kita terkait dengan video tadi, kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu-ibu atau yang dilakukan oleh bapak-bapak terhadap anak laki-lakinya. Itu kan ada salah seorang yang memvideokan, ya kan, entah itu dari keluarga atau orang lain. Nah, pertanyaan saya, ketika itu terjadi, apakah yang memvideokan atau memposting itu juga dapat hukuman? Ya. Jadi ada dua korban, ada dua tersangka di situ. Yang melaporkan, yang memvideokan juga kena. Nah terus apalagi si ibunya tadi ya, itu udah pasti kena. Nah sekarang kalau kita melaporkan, misalnya gini, Pak RT lagi melakukan kekerasan terhadap anaknya, saya lewat, saya videoin, ya kan? Nah pelaporan saya ini terhadap Pak RT, ya kan? Apa saya juga kena hukumnya karena saya melaporkan? Ya, udah itu aja ya. Ya, jadi begini, memang ada dua. Di aturan ada ketika ada seseorang yang membutuhkan pertolongan, kita menolong, itu kita bisa kena pidana. Itu. Tapi di satu sisi dia juga menolong. Kenapa? Karena membuat alat bukti. Ya. Inilah buktinya. Ini video udah bukti karena udah ada undang-undang transaksi elektronik. ITE. Informasi dan transaksi elektronik. Itu undang-undang nomor 19, perubahan undang-undang nomor 18. Bisa. Jadi bisa menolong juga. Buat alat bukti, satu rekamannya, dua pengakuannya, cukup dia jadi tersangka. Gitu. Kecuali yang diupload itu video yang bermuatan asusila. Contoh, A, B di apa namanya tuh? Taruh di kebun, ya kan? Kita videoin dia lagi melakukan hubungan suami istri. Kita upload keluar, itu kita kena undang-undang pornografi dan undang-undang tadi ITE itu. Jadi bukan jadi bukti itu. Di satu sisi bukti, tapi iya itu. Iya. Yang rendah benar karena terkait dengan konten-kontennya itu. Kontennya. Oh iya, terus ini informasi lagi nih. Ini kan sekarang kita handphone mudah nih. Nah, saya pesan
terkait dengan pelaku anak, jangan sekali-kali kita meng-share. Contoh, ya pencurian nih, masih anak kita tahu masih anak, kita videoin, kita share, jangan. Karena kita itu dapat dituntut berdasarkan undang-undang perlindungan anak dan sistem pidana anak. Kenapa? Karena identitas pelaku anak wajib dilindungi. Makanya kan kalau di TV, televisi itu pelaku anak diburemin, di-blur semuanya. Itu Pak, udah ngerti. Wartawan tuh media massa udah ngerti. Tidak boleh. Apalagi kita begitu langsung kita videoin, kita share. Ke WA kan cepet tuh, udah kena. Nah nanti di situ tahu siapa yang pertama nge-share. Kan ketahuan tuh. Oh, Haji Abdullah yang nge-share. Ketahuan. Itu. Jadi terkait dengan pelaku tindak pidana yang dilakukan anak, wajib dilindungi identitasnya. Jangan malah nih di WA disebutin bapaknya, disebutin rumahnya, dikasih fotonya. Jangan. Jadi kalau bapaknya itu ngerti, kita bisa dituntut. Karena undang-undang mengatur identitas anak terkait dengan pelaku tidak boleh dipublikasikan. Itu aturannya jelas. Itu Pak Irwan. Satu balik. Ya udah kayaknya. Iya. Kita mungkin pernah terjadi ada alibi kita orang mencuri. Kemudian di antara kita ada yang share, ada yang gambar, share. Itu termasuk yang share itu termasuk kena ini enggak? Kena sanksi enggak? Makanya saya sampaikan bahwa tindak pidana ini terkait dengan, makanya tadi gini, ketika kita meng-share sesuatu itu baiknya dipikirkan terlebih dulu. Itu satu. Kenapa? Karena dampaknya pertama, kalau dia tidak terbukti bersalah, kita yang dituntut. Syaratnya apa? Dia tahu hukumnya gitu loh. Mungkin kalau dia nggak ngerti, dia diem aja aman. Tapi kalau yang tahu, dia tinggal melaporkan, Pak. Ini saya dibilang mencuri, saya tidak mencuri, tidak terbukti. Karena yang berhak. Karena gini, terkait dia menentukan bersalah atau tidak, itu pihak berwajib. Ya kan ada upaya penyelidikan. Penyelidikan apa? Penyelidikan itu untuk mengetahui apakah ini tindak pidana atau bukan. Gitu. Kalau tindak pidana, kita dia ada lari ke penyidikan, mencari alat buktinya. Kan gitu kan pernah itu terjadi kan? Baru dia di kandang bebek, habis dipukulin. Iya, udah babak belur. Jangan dulu, itu namanya main hakim sendiri. Nah itu tadi udah pernah saya sampaikan. Nah, kan kalau kita bilang siapa nih maling, itu nggak gebuk. Iya, nih saya sampaikan lagi satu lagi. Tidak boleh main hakim sendiri. Kalau kita melakukan pemukulan kayak kemarin tuh, dia belum terbukti, barang buktinya nggak ada, kan ketahuan. Videoin lagi sama temennya. Ya, wassalam itu. Kalau bapaknya, abang yang ngerti hukum, kita dilaporin selesai Pak. Itu kan minimal berapa tadi? 3 tahun 8 bulan. Jangan Pak. Iya, itu ancamannya ya 3 tahun 8 bulan. Gitu. Nah, itu ya apalagi nggak waras itu. Nah, ini mudah-mudahan saya berharap dengan adanya kegiatan dia main kencing itu di sini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita juga mempunyai kesadaran hukum bersama-sama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.